jenengan melihat manusia yang ingin berbuat jahat saja. Jadi kalau memang manusia itu tidak berbuat apa-apa, saya minta tolong jangan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kelancaran. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang dimana selalu menonton video saya, mensupport saya, mendukung saya, dan mendoakan saya. Saya doakan kembali semoga jenengan diberi kesehatan, sukses selalu, diberi kelindungan dimanapun jenengan berada, lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas komen dan like-nya. Saya apresiasi dengan bentuk saya kasih tanda jempol dan like di komen panjenengan. Ya, terima kasih saran dan masukannya dan doanya. Saya minta dukungannya dengan cara like dan komen dan subscribe ataupun di share agar YouTube channel ini tuh bisa direkomendasi oleh pihak YouTube. Jadi nanti kalau memang channel ini sudah bisa berkembang, nanti insya Allah saya ajak tim sukses untuk explore bareng lah. Soalnya ini kan saya juga masih sendiri, soalnya Mas Faiz juga belum bisa ikut explore lagi. Dan sebelumnya ini saya opening itu di belakang rumah, yang dimana rumah itu saya tadi sempat teleponan, katanya itu dia itu pendatang beli rumahnya tuh sebelah sini. Ini cuma belakang rumah, tempat kayu kayaknya. Cuma saya sempatkan opening di sini dulu. Saya itu sempat teleponan bahwasannya dia itu beli rumah di sini dan baru 2 hari itu dia kayak nggak ngerasa nyaman di rumah ini, karena katanya itu sering diganggu dengan suara ataupun kayak lainnya suara tuh, kayak ya istilahnya kayak pernah melihat makhluk berpakaian merah kayak gitu. Dan makanya tadi saya meminta izin kepada RT sini, bolehkah saya mengecek rumahnya sebenarnya ada apa. Soalnya yang beli rumah itu baru 2 hari itu udah ini nggak ditempatin lagi. Jadi udah beli tapi nggak dihuni gitu, dia kembali ke rumah orang tuanya lagi. Kalau nggak salah orang Kediri atau orang mana gitu. Ini juga tidak jauh dari desa saya. Itu suara masjid pada orang Al Berjanji. Soalnya ini kan bulan bulan kelahiran Nabi Muhammad atau bulan apa itu lupa saya. Jadi memang banyak orang yang sholawatan di masjid kadang sampai jam 10, jam 12, sampai tengah malam. Jadi ya mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk, soalnya kan itu juga dari masjid. Ini mungkin astagfirullahaladzim, ini anginnya kenceng banget teman-teman. Nggak tahu ini mau musim kemarau kayaknya, soalnya tuh kalau malam tuh anginnya besar banget. Makanya saya pakai jaket biar nggak dingin ya. Untuk di daerah saudara-saudara semua komen nih, apakah kalau malam juga anginnya kenceng apa tidak, soalnya anginnya kenceng banget. Stop. Jadi emang rumahnya itu belakangnya itu kayak hutan, tapi kalau rumahnya sebelah sini. Nah ini rumahnya memang kayak sudah lama nggak dipakai ya. Tadi saya coba izin masuk, katanya ini pintunya nggak dikunci. Ini pintunya ini, dan memang rumahnya itu kayak tuh belakangnya tuh langsung kayak hutan gitu.
Ya agak ngeri sih ini, cuma ya ini ada pohon, mitos ya, kalau mitos itu pohon pohon asem katanya tuh ada penghuninya, tapi ya itu kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum. Ntar saya izin dulu nih. Ini juga saya buat bukti kalau memang saya kesini tuh cuma mau mencari informasi, bukan mau apa-apa. Anginnya kenceng banget sumpah. Ntar saya senterin biar kelihatan. Itu daunnya tuh ada terbangan. Ya semoga dimanapun saudara-saudara berada selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ntar saya coba masuk. Assalamualaikum. Oh, ini tempat buat mandi kayaknya. Tapi saya setelah masuk ke dalam sini tuh kayak merasakan apa ya, agak aneh perasaan saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak udah emang lama gak dihuni ya, sampai ada kayak gini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Jika jenengan ingin mewujudkan wujudnya panjenengan, silahkan. Astagfirullahaladzim. Oh, mungkin ini yang dimaksud. Oh, itu keadaan rumahnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oke, saya izin berinteraksi dengan jenengan deh. Ntar saya trapin kamera dulu. Enggak, tujuan saya kesini tidak ingin mengganggu panjenengan. Ya, jadi saya ingin bertanya, apakah benar panjenengan yang mengganggu orang yang membeli rumah ini? Oh. Dan kalau boleh tahu, kenapa panjenengan mengganggu seseorang yang ingin menghuni tempat ini, yang dimana tempat ini itu sudah dibeli dengan orang itu? Emang kenapa alasannya? Apakah memang ini tempat kamu tidak terima ini buat ditempatin orang? Oh ya, jadi memang ini benar tempat kamu, cuma alasannya itu cuma kamu tidak suka dengan orang itu, jadi kamu mengganggu orang itu dengan cara menakut-nakuti. Ya. Emang kenapa alasannya panjenengan itu tidak suka dengan orang itu? Ya, baik-baik. Ya, memang sebenarnya itu tujuan panjenengan bagus. Jenengan menakut-nakuti orang itu, jenengan tidak suka dengan kedatangan orang itu karena tempat ini tuh ingin digunakan untuk kemaksiatan gitu. Ya, ya gini, kedatangan saya itu saya cuma ingin mencari informasi. Saya kirain kalau ada apa, istilahnya makhluk itu, makhluk jahat ingin berbuat jahat kepada sebangsa saya, sebangsa manusia. Namun jika memang ini panjenengan berniatan baik, saya tidak melarang, saya justru ingin mendukung.
silahkan lanjutkan saja. Ya memang benar yang dikatakan manusia yang bilang kepada saya itu, dia melihat saat sekilas itu makhluk berterbangan yang berjubah merah seperti panjenengan ini. Ya mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu ke panjenengan. Saya sudah tahu apa alasannya, dan kalau jenengan ingin bersemayam di tempat ini, memang kalau ini tempat panjenengan, silahkan, saya tidak melarang. Tapi saya minta tolong ya, jenengan itu kalau mau menakut-nakuti ataupun mau mewujudkan wujud diri panjenengan itu, kalau jenengan melihat manusia yang ingin berbuat jahat saja. Jadi kalau memang manusia itu tidak berbuat apa-apa, saya minta tolong jangan diganggu, jangan ditakut-takuti. Ya saya tahu, karena kan tidak semua manusia kan tahu, kan juga ada manusia yang awam itu. Oh tidak, kalau saya memang sudah sering bertemu dengan sebangsane panjenengan, jadi ya saya tidak takut, saya cuma sudah terbiasa saja. Ya jadi untuk saudara-saudaraku semua, saya sudah menemukan apa alasannya. Nanti mungkin saya akan jelaskan. Kalau jenengan mau masih di tempat sini, saya tidak melarang. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas informasinya, atas perbuatan tujuan baik panjenengan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya silahkan, mohon maaf kalau datang saya mengganggu panjenengan. Astagfirullahaladzim. Mungkin untuk saudara-saudara semua, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Bentar, saya mau, soalnya susah kalau explore sendiri itu nggak ada yang megangin tripod. Beda kalau ada yang megangin tripod lebih enak. Bentar udah pas belum ya? Pokoknya mohon maaf kalau saya tidak pas berada di depan kamera. Saya cuma ingin menjelaskan sedikit. Jadi kan awalnya ada orang yang menelpon saya, dia membeli rumah ini, dia baru menempati 2 hari tempat ini, dia merasa terganggu, kayak diganggu suara, terus dia melihat sekilas makhluk berterbangan berwarna merah di genteng rumah, sehingga orang itu tuh tidak mau berpenghuni di tempat ini lagi, dia kembali ke asalnya lagi. Dan setelah saya menemui makhluk yang di sini tadi, saya mencari informasi apa alasannya, dan ternyata alasannya itu cuma makhluk ini tuh mengatakan memang di sini tuh tempat beliau, tempatnya makhluk ini, memang ini tempat saya. Dia mengatakan saya tidak masalah jika ada manusia yang ingin menghuni tempat ini, jika itu memang tujuannya baik. Namun kalau tempat ini digunakan untuk tujuannya yang maksiat, dia tidak terima. Makanya dia mengganggu orang itu yang beli rumah di sini Kardi, karena katanya beliau makhluk yang di sini tadi itu mengatakan bahwasanya orang yang membeli rumah ini, yang mau menghuni rumah ini, sebelumnya itu dia sudah melihat bahwasanya tuh dia mendatangkan teman-temannya, yang dimana teman-temannya itu belum suami istri, dan membawa minuman beralkohol, dan jadikan tempat ini tuh jadikan tempat pesta maksiat intinya. Jadi makhluk yang di sini tadi itu tidak terima, jadi dia menakut-nakuti orang yang membeli tempat ini. Mungkin ini saya matikan dulu, saya mau nelpon orang yang tadi nelpon saya, yang beli rumah ini. Ternyata itu alasannya. Soalnya dari awal saya sudah bilang jenengan pindah ke rumah ini tuh memang ingin pindah rumah atau punya tujuan lain. Dia berarti tidak jujur pada saya tadi. Dia mengatakannya
katanya hanya emang ingin buat rumah dia, tempat tinggal dia. Dan ternyata setelah saya berinteraksi dengan makhluk yang disenadi, ternyata itu alasannya. Satu, dia membeli rumah ini tuh bukan untuk tempat tinggal, melainkan untuk tempat maksiat, yang dimana ingin pesta-pesta maksiat, kayak minuman beralkohol ataupun berhubungan layaknya suami istri, tapi itu kan belum pasangan sah suami istri gitu. Jadi memang makhluk disenadi itu tidak terima. Ya, mungkin ini saya sudah menemukan jawabannya. Mungkin saya akan pulang dahulu ke tempat Pak RT, ingin melaporkan bahwasanya kalau memang orang itu mau kembali ke sini lagi, jangan diizinkan, karena memang tempat ini tuh mau dibuat untuk maksiat. Ya, untuk saudaraku semua, semoga ini bisa buat pelajaran buat panjenengan semua. Mungkin videonya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.